Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sharing ya, masih di seputar asam lambung, gut anxiety, psikosomatis. Teman-teman, saya nggak pernah bosan ya buat video untuk kalian, karena saya juga ingin sekali kalian itu sembuh seperti saya. Saya merasakan apa yang kalian rasakan, karena saya pun pernah mengalami penyakit gut anxiety ini. Sebelumnya silahkan subscribe, like, komen videonya, karena subscribe itu gratis. Teman-teman, memangnya waktu gut anxiety itu kita merasakan ya, kalau mau makan itu mikir dulu, takut ya. Makan ini takut, makan itu takut. Teman-teman, kita tuh jangan takut ya untuk makan sesuatu, karena tubuh kita itu memang untuk sembuh itu kan butuh ya makanan yang benar-benar bervitamin dan bernutrisi ya untuk kesembuhan kita ya. Kadang memang sih saya juga rasain ya, dulu mau makan tuh mikir, takut ya, takut kamu, takut gimana. Padahal teman-teman, kita mau makan pantangan mau enggak pun sama aja, sensasi itu tetap ada. Nah, pernah saya tuh nanya langsung ya ke dokter penyakit dalam, karena kan biasanya kalau dokter-dokter itu paling ngomongnya kayak gini, hindari dulu ya yang pedas katanya, yang asem kayak gitu ya. Tapi kita kan nggak tahu ya, nggak tahu. Karena kita tahu jadi nggak tahu, jadi kita merasakan yang ini takut kamu, yang itu takut kamu kalau lihat makanan ya. Jadi saya tuh langsung nanya ke dokter penyakit dalam. Sebenarnya dok, memang kita tuh yang kena asam lambung itu harus banyak pantang makanan ya. Dokter itu bilang ya, katanya bukan semuanya dipantangin ibu katanya, tapi yang harus dihindari itu yang pedas, terlalu pedas katanya gitu. Yang asam katanya, yang terlalu asam, seperti cuka kata saya gitu ya. Ya itu cuka katanya harus dihindari dulu. Dan kalau misalkan gas di lambungnya masih banyak ya, masih tinggi, katanya kurangi dulu yang makanan yang mengandung gas yang banyak katanya. Bukan berarti harus dipantangin makan semuanya. Kalau kita mantang makan semuanya, nanti tubuh kita ini gimana mau sembuh katanya gitu, gimana mau gemuk katanya. Katanya pengen gemuk. Dokter kan memang ngasih vitaminnya dulu, tapi namanya dulu kita nggak tahu ya, anxiety tinggi, waktu belum tahu cara mengatasinya saya kurus ya. Nah itu jadi saya tuh waktu gitu nggak terlalu mantang makan ya, kecuali yang pedas ya, pedas yang terlalu pedas ya, yang asam juga yang terlalu asam gitu, kayak cuka gitu. Tapi kalau jeruk lemon tuh saya tuh pernah juga konsumsi ya. Kalau jeruk itu kan pH-nya sebenarnya memang kalau diminum itu asam ya sifatnya, tapi kalau dia sudah di lambung itu pH-nya seimbang sama pH asam lambung. Sebenarnya ada banyak juga orang-orang yang minum jeruk lemon itu kan asam ya, tapi untuk asam lambung gitu ya, ada yang sembuh gitu. Memang tubuh kita responnya mungkin beda-beda ya, tetapi
sebaiknya ya untuk kalian semua ya, seperti saya dulu. Takutnya kalian tuh kebanyakan mantang, kebanyakan takut makan, jadi kalian tuh badannya nggak gemuk-gemuk gitu. Jadi ketika badan kita kurus, kita jadi takut lagi, kita minder, kita ini itu ya. Dan janganlah kalian itu ngerasain takut makan sesuatu. Tubuh kita ini butuh vitamin dari makanan-makanan yang kita makan. Saya tuh sampai dulu tuh makan tuh cuman pengennya bubur kayak gitu ya. Makanya dokter tuh bilang, ibu makan ayam, katanya ibu makan ikan. Itu nggak apa-apa dok. Kenapa? Emang makan itu nggak boleh katanya. Itu tuh bagus ibu buat kesembuhan katanya. Ibu kalau makannya bubur terus gimana mau sembuh gitu. Ada yang nanya pula nih sama saya, katanya makannya rebus-rebusan terus. Jangan rebus-rebusan terus. Gimana kita mau selera makan ya kalau kita lihat makanan tuh rebus-rebusan doang. Kadang-kadang kan namanya orang ya boro-boro, kadang-kadang gak mau makan memang ya. Kita tuh gak selera makan, terus dikasih yang rebus-rebusan terus, ya kita tambah gak mau makan lah ya. Itu yang mau saya jawab ya buat kalian yang masih pantang banyak makanan. Gak boleh ya teman-teman, gak usah banyak pantang makanan. Ya kalau bisa yang itu takut minyak, yang berminyak itu. Iya kalau minyaknya misalkan kita nih ngegoreng tempe, minyaknya tuh banyak gitu, kayak diangkat tuh kayak masih netes gitu minyaknya, ya itu jangan. Kalau misalkan kita makan yang digoreng tapi kering ya minyaknya itu, jadi nggak terlalu banyak minyaknya gitu, ya itu nggak apa-apa teman-teman, nggak usah takut. Yang penting jaga pola pikir kita, pola makan yang benar juga, pola hidup yang benar juga. Nah, terus kita konsumsi makanan-makanan yang memang baik untuk kesehatan lambung dan otak kita ya. Yang berpengaruh itu pada kecemasan itu diusahakan ya dikonsumsi terus makanan-makanan yang memang baik untuk lambung dan otak begitu. Jadi harus diseimbangkan ya. Kita jaga pola pikir, pola makan, pola hidup, makanan juga kita harus yang memang benar-benar untuk kesembuhan lambung dan otak kita. Sekian videonya ya teman-teman. Terima kasih.